Oke, selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Apa kabarnya malam hari ini? Semua sedang sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah, sukacita selalu? Oke. Wah, banyak wajah-wajah baru ya hari ini, malam ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam sahabat semua. Ada Bu Ana di sini. Ada Bu Windy, ada Bu Solides, Siahaan, ada Mangaraja, Pak Sukri Hafid, Pak Ginting, Sakaus Ginting, Lehulina Ginting, Pak Anja, Bu Angelia, Grace, Kania, Pak Yusuf, Naura, Popi, Selamat, Pak Mulya, Gunawan, Evalina, Teresia, Bu Yana, Bu Ratna, Pak Johan, Bu Ira, Bu Widya, dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Oke, mungkin banyak yang eh, baru masuk. Ini adalah kelas kita mingguan tiap bulan, tiap minggu, kecuali minggu-minggu saat kita lagi camp, libur dulu, tapi tidak ketika tidak ada acara atau tidak luar kota. Kelas ini terus berjalan. Ini adalah sesi gratis buat semua sahabat dimanapun berada. Ini kelas gratis Garden of Light ini sudah sesi ke-30. Jadi udah 30 minggu mungkin lebih ya. Karena ada yang lobang-lobang. Tapi sedikit banyak eh, kita sedapat mungkin kita akan lakukan ini buat sahabat semua. Jadi yang belum masuk grup, silahkan masuk grup. Mungkin bisa dilihat di link chat yang belum masuk grup karena semua pengumuman ada di grup. Grup Rumah Samasak, Sembuhan Holistik, Klub Sehat Holistik, alumni. Wah, banyak banget grupnya itu. Terima kasih hadir malam hari ini. Saya percaya kehadiran Anda malam ini bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dalam diri Anda yang sudah terlalu lama lelah. Mungkin ada bagian dalam diri Anda, dalam hati Anda yang diam-diam berkata, aduh, rasanya saya udah tidak ingin hidup seperti ini terus. Oke? Mungkin ada yang pernah berpikir untuk mengakhiri hidup atau berpikir bahwa ah mati kayaknya lebih enak gitu. Saya banyak sekali punya klien-klien yang seperti itu yang sudah males hidup tapi juga takut untuk malam hari ini kita akan mencoba untuk saya mengangkat tema life reset yaitu holistic healing untuk hidup yang terasa berat, sakit dan melelahkan. Oke. Malam ini saya tidak akan mengajak Anda untuk jadi kuat terus sahabat karena saya yakin selama ini seumur hidup Anda sudah berusaha untuk menjadi kuat sendirian. Malam ini saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat hidup Anda dengan lebih jujur. Karena bisa jadi bukan hidup Anda yang salah, Anda hanya terlalu lama hidup dari ruang yang salah. Oke, bentar ya. Coba kita bertanya malam hari ini ke dalam diri kita sendiri, sahabat. Pernahkah dalam hidup Anda merasa, kok saya capek terus ya? Hidup saya kok terasa berat banget ya? Pikiran tuh nggak pernah berhenti overthinking terus-menerus. Besok gimana ya? Besok gimana ya? Bentar, ini kok AC-nya nggak dingin ya?
Pikiran nggak pernah berhenti, overthinking terus-menerus, uang selalu kurang, relasi itu melelahkan banget, entah itu sama suami, sama istri, sama tetangga, bahkan sama anak, sama orang tua, mertua, ipar, waduh, bahkan sama orang se-RT gitu kan. Rasanya capek gitu, apa berhubungan gitu. Kadang-kadang udah males aja keluar gitu kan. Tubuh mulai sakit nih, usia kita udah mulai menua. Dan yang paling-paling menyedihkan sahabat, Anda merasa kosong. Walaupun hidup terus berjalan, tapi Anda tidak bisa memungkiri bahwa di dalam hati Anda mulai merasa kosong. Anda sholat tapi terasa kering. Anda ke gereja hanya menjalankan kewajiban. Anda ke pura, ke wihara, hanya untuk pantas-pantasan aja. Tapi Anda tidak lagi bisa merasakan getaran yang sangat halus, menangis dengan indahnya dengan perjumpaan bersama Tuhan di dalam ibadah Anda atau di dalam doa Anda. Ini yang paling menyedihkan, sahabat. Dan saya pernah mengalami itu semua. Dari luar mungkin Anda terlihat nih baik-baik saja, tetap bekerja, tetap tersenyum. Orang nggak tahu di dalam hati Anda sedang menangis. Tetap menjalankan peran, entah itu sebagai pasangan, sebagai orang tua, anak, pekerjakah, pemimpin-kah, atau siapapun yang selama ini diharapkan orang lain terhadap Anda. Tapi Anda nggak bisa memungkiri di dalam diri Anda lelah. Lelah secara hati, di rumah relasi tidak sebaik-baik saja, suami istri sering bertengkar, ada yang merasa tidak dipahami, ada yang memendam kecewa bertahun-tahun, ada yang tampak batinnya diam tapi dalam hatinya udah penuh. Begitu pula dalam hal pekerjaan. Banyak orang merasa burn out, bekerja bukan lagi karena hidupnya bermakna, bukan karena pekerjaan itu bermakna, tapi hanya karena sekedar bertahan hidup. Bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan beban. Terus kemudian ke dalam diri nih, overthinking terus. Pikiran penuh, sulit tenang, merasa tidak cukup, selalu membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa hidup orang lain tuh kok enak ya, kok hidupnya lebih mudah ya. Lalu kita mencoba bertahan, kita mencoba kuat, mencoba mengontrol segalanya. Kah? Memperbaiki anak kah? Memperbaiki aliran uang kah? Memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita kah? Pokoknya isinya adalah memperbaiki keadaan di luar diri kita. Apa yang terjadi, sahabat? Kita lupa satu hal. Yang paling perlu kita pulihkan sebenarnya bukan yang di luar, sayang. Tapi manusia di dalam diri kita sendiri. Sebelumnya saya boleh minta sahabat-sahabat semua buka kamera biar ada aliran energi di antara kita. Kalau Anda tidak sedang, nggak apa-apa, geng emak-emak, geng daster boleh, geng sarung boleh, geng rokok boleh, bebas, oke? Tapi paling tidak kita ada penghargaan, kita saling menghargai, saya bisa melihat wajah-wajah cantik, ada aliran energi di antara kita, sahabat. Karena ruang Garden of Light itu bukan hanya ruang saya sekedar cuap-cuap, sahabat, tapi banyak orang yang pulih. Karena tidak hanya ini, nanti ada rekamannya di YouTube, di channel YouTube itu orang ulang lagi. Nanti ada sesi meditasi di akhir sesi, banyak sekali testimoni yang buat saya seringkali terharu dan terus semangat gitu melakukan pekerjaan pekerjaan yang indah ini setiap minggu. Padahal Anda nggak tahu nih, untuk hadir di sini nih, ini ada 40 slide.
Pak Rahmat luar biasa dari tadi pagi berjibaku buat slide begini. Saya dari semalam nggak tidur buat materi seperti ini, bukan suatu yang mudah gitu kan. Tapi semua terbayar dengan cinta dari sahabat semua. Testimoni-testimoni yang hadir. Terima kasih Bu. Garden of Light itu menjadi cahaya. Garden of Light itu taman cahaya. Taman cahaya itu harusnya hidup di dalam hati semua orang. Dan saya bahagia sudah memantik cahaya-cahaya ini di dalam diri kita semua. Cahaya itu nggak di luar sahabat, bukan di lampu ini, tapi cahaya itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Oke, kita hidupkan Garden of Light ini, kirim linknya ke sahabat-sahabat, suami, istri, emak, orang se-RT, kirim ke grup-grup Anda. Saya yakin pasti bermanfaat. Oke, silahkan kita menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang di luar sana, karena banyak orang di luar sana butuh cahaya itu. Kita lupa tadi Izin. kembali ke laptop, kita lupa satu hal yaitu bagaimana kita memperbaiki manusia-manusia di dalam diri kita sendiri, sahabat. Masalah besar manusia modern hari ini adalah kita hidup ini terlalu cepat. Saya pun juga merasakan seperti itu gitu kan. Dari pagi itu saya sampai tuh piring saya masih di meja, belum habis. Rasanya tuh sudah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, apalagi tinggal di kota besar. Ya Allah, saya baru merasakan pindah ke Tangerang ini baru di awal Januari ini. Sebelumnya kami di Ciater, Subang. Sebelumnya kami di Lombok. Rasanya dulu di Lombok itu aduh indah banget. Bisa setiap hari itu masih sempet duduk-duduk, ngopi di pinggir pantai, berenang, indahnya gitu. Sejak di Jakarta ini ya ampun rasanya kok kemana-mana itu jauh gitu. Jadi habis waktu itu untuk di jalan, nganterin anak, jemput anak. Bayangkan anak saya 8. Untungnya 4 udah kuliah. Masih 4 di sini yang harus diantar jemput. Ya ampun, perjalanan dari satu ke situ, nggak bisa rumah ke situ aja udah berapa menit gitu kan. Rasanya kita kok habis di jalan dan rasanya tidak pernah punya waktu untuk diri kita sendiri dan Tuhan. Kita hidup terlalu cepat, terlalu banyak tekanan-tekanan hidup, terlalu banyak tuntutan, sampai akhirnya tubuh lelah, mental penuh, emosi mudah meledak, energi habis, jiwa kosong, dan akhirnya tubuh Anda pun lokro, apa ya lokro tuh, lelah dan akhirnya sakit, sahabat. Maka malam hari ini, masalah hidup kita harus menyadari satu hal besar bahwa masalah hidup Anda seringkali bukan hanya karena keadaan, tapi karena manusia di dalam diri Anda sendiri sudah terlalu lelah. Yuk kita angkat tangan sama-sama. Siapa yang lelah malah hari ini dengan hidupnya? Yuk angkat tangan sama-sama semua. Saya Bu, saya yakin kalau Anda lagi baik-baik saja tidak hadir nih di ruangan ini gitu kan. Karena temanya ada live reset. Saya yakin yang hadir sini sudah pernah merasakan lelah itu. Nah seringkali banyak orang berusaha nyari bahagia. Kejar uang lebih banyak. Cari pasangan yang lebih baik. Cari liburan. Cari motivasi, tapi tetap merasa kosong. Kenapa pertanyaannya? Karena kita selama ini hanya memandang diri kita ini hanyalah sebagai tubuh semata. Padahal hakikatnya kita bukan hanya tubuh, sahabat. Inilah yang saya tulis di dalam buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu ini. Ini siapa yang belum punya, silahkan cari, jangan lihat linknya di apa namanya, ditanya jawab di chat. Jangan nyari di Shopee, yang ada Anda akan mendapatkan buku yang palsu, harganya murah, tentu saja nggak ada energinya selain cetakannya jelek, nyebelin. Saya nggak ikut beli aja sebel lihat ya gitu. Betapa buku yang indah ini hardcover sama yang di dalamnya juga lux, tulisannya gede-gede.
Jadi benar-benar friendly untuk mata gitu kan, ramah untuk mata. Giliran beli yang apa? Yang bajakan di Shopee, di Pet, di ini Tokopedia gitu banyak banget. Itu sedih banget buku yang indah hadir acak-acakan kayak gitu kan. Nggak ada energinya sama sekali, sahabat. Nah, jadi kita selama ini hanya menyadari kita ini hanya tubuh gitu kan. Padahal secara holistik, kita ini tidak hanya tubuh. Kita adalah kesatuan yang utuh dari tubuh, mental, emosi, energi, dan jiwa. Saat salah satu terganggu aja, saya yakin hidup Anda ikut terganggu. Contoh, kalau tubuh sakit, hidup pasti akan terasa berat. Ya kan? Kalau pikiran penuh, pasti dada Anda sesak dan hidup Anda pun akan terasa sempit. Kalau emosi tertahan, pasti relasi juga ikut rusak. Semua dimarahin. Kalau energi Anda lemah, sedang low, hidup pun akan terasa gelap dan melelahkan, sahabat. Terus kalau jiwa kosong, Anda mungkin sukses di pekerjaan, Anda punya duit banyak, mobil bagus, rumah bagus, istri cantik, suami ganteng, kaya, anak-anak baik-baik saja. Tapi ketika jiwa Anda kosong, maka semua pencapaian pun tidak pernah benar-benar memberi rasa damai itu, sahabat. Itulah sebabnya life reset ini bukan hanya tentang bahagia, sahabat. Bukan sekedar yuk berpikir positif, bukan juga motivasi, bukan sekedar terlihat sukses atau terlihat kuat. Tapi life reset ini adalah bagaimana kita kembali menjadi manusia yang utuh, sahabat. Kalau kita mau lebih akademisi nih ceritanya gitu kan, saya cari dong literatur gitu kan. Life reset ini dibangun dari pendekatan holistic well-being, di mana melihat manusia itu bukan hanya sebagai fisik, tapi sebagai kesatuan tubuh, mental, emosi, energi, dan jiwa. Itu teorinya banyak banget. Saya lagi menyusun buku tentang life reset ini. Pendekatan ini tentu saja selaras dengan berbagai pendekatan psychological well-being modern yang menekankan pentingnya nih, makna hidupkah, relasi sehatkah, penerimaan, pertumbuhan pribadi, dan keseimbangan hidup. Jadi, manusia yang sehat tuh bukan hanya tidak sakit, sayang. Jadi jangan GR Anda, saya sehat kok, nggak sakit kok. Anda belum utuh. Indikatornya bukan hanya tidak sakit, sayang. Tapi apa? Anda punya makna hidup yang jelas. Anda tahu, ngerti untuk apa sih Anda hidup di dunia ini? Apa hanya untuk ngabis-ngabisin sumber daya alam di muka bumi ini? Apa hanya untuk menuhin kota Jakarta dan Indonesia ini? Tapi manusia yang sejati itu adalah yang punya makna hidup, punya relasi sehat, batinnya tenang, mampu menerima diri apa adanya, hidupnya seimbang, dan punya koneksi yang kuat dengan Tuhan. Ini yang paling penting, sahabat. Maka life reset ini dibangun dengan 5 pilar manusia tadi. Pilar pertama adalah tubuh. Tubuh kita sering terlalu lama dipaksa. Kurang tidur, banyak scroll-scroll. Stres tinggi, makan sembarangan. Aduh, gampang banget nih di telunjuk kita restoran tuh deket semua dengan adanya ShopeeFood, GoFood dan sebagainya itu. Makan sembarangan, lelah terus. Akhirnya tubuh tuh mulai bicara. Lambungnya lah kena, hipertensi, nyeri, sakit kepala, kelelahan, sesak, bahkan sampai dengan kanker, stroke, gagal ginjal, gagal jantung, dan sebagainya. Dan kita seringkali baru berhenti saat sudah sakit. Betul? Apa? Karena tubuh nggak didengerin. Baru sadar saat tubuhnya drop.
Padahal tubuh ini udah lama bicara. Dan tubuh ini bukan mesin, tubuh ini adalah amanah. Saya banyak sekali klien-klien saya tadi sore ada seorang klien, seorang dosen, saya nggak sebut namanya ya, Anda nggak tahu dosen mana gitu, punya masalah relasi dengan pasangannya, dengan suaminya, yang ingin mengakhiri perkawinan. Dan di situ dia mengatakan, ya Allah Bu, semua yang Ibu tulis di dalam jejak jiwa itu benar semua. Tubuh saya tuh sakit satu persatu dan bahasa cintanya, pesan cintanya tuh benar semua. Dan ketika saya bisa melepaskan itu semua, ya tubuh ini juga lepas plong. Yang tadinya saya nggak lancar BAB jadi lancar. Yang kemarin hipertensi jadi nggak ada. Yang vertigo jadi hilang. Yang tadinya sulit tidur jadi enak tidur. Semua itu ternyata benar-benar relate sekali dengan permasalahan yang saya hadapi. Dan ketika saya menyadari ini dan melepaskan, tidak lagi menggenggam dan berusaha mengontrol, aduh jangan ditinggalin dong, jangan ditinggalin, aku jangan dilepasin, aku jangan dipisah, aku malu, aku kan dosen. Sebenarnya yang sedang menangis itu bukan diri dia yang besar, tapi diri dia yang kecil dulu yang juga ditinggalkan oleh orang tuanya. Ketika dia menyadari itu dan melepaskan, gone with the wind semua sakit-sakit itu. Padahal dia sudah bolak-balik masuk rumah sakit, sahabat. Itu, inilah holistik. Anda daripada capek bolak-balik ke rumah sakit, sakit, minum obat bertahun-tahun, ayo belajar holistik. Ayo pahami nih tubuh Anda yang sedang bicara nih. Tubuh ini sudah lama memberi sinyal. Ada semua saya tulis di sini. Di bab 3 tuh itu kayak peta gitu buat Anda. Oh sakit ini, emosinya ini. Emosi ini menyebabkan sakit ini. Dibolak-balik sama. Nggak cukup di sini, Anda bisa ambil sesi sama saya untuk private satu one on one itu saya bedah semua sahabat melalui jejak jiwa. Oh, Anda sakit ini tuh karena ini saya yang selama ini tidak disadari. Oke? Pilar yang kedua adalah mental. Pikiran yang terlalu penuh of pikiran yang terlalu penuh itu membuat hidup Anda terasa sempit, sayang. Overthinking lah, takut masa depan lah, takut gagal lah, ingin mengontrol semuanya lah. Dan sehari ini banyak orang terlihat kuat, tapi sebenarnya pikirannya nggak pernah istirahat. Bahkan saat tidak terjadi apapun, hidup terasa berat karena apa? Pikirannya terus bekerja tanpa henti. Walaupun ibu rumah tangga, nggak ada kerjaan nih ceritanya di rumah. Benar, di depan TV, nonton TV, tapi yang ada adalah kosong. Pikirannya pergi kemana tuh? Itu yang membuat Anda lelah, sayang. Pilar yang ketiga adalah emosi. Banyak orang tuh sebenarnya tidak benar-benar kuat, tapi hanya terbiasa untuk menahan. Marah yang ditahan, kecewa yang ditahan, sedih yang ditahan, takut yang ditahan, dan akhirnya sendirian. Dan emosi-emosi yang tidak dipendam ini sayang, tidak diproses, dia tidak hilang. Dia seperti Anda buang sampah, tapi taruh di bawah tempat tidur. Mbok sampai 30 tahun sekalipun, sampah itu masih ada sayang kalau nggak disapu. Luka ini nggak hilang. Dia tinggal di tubuh. Dia tinggal di pikiran Anda. Dia tinggal di relasi Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan dia tinggal di cara kita menjalani hidup. Coba aja. Banyak hal sebenarnya masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu berasal dari luka-luka kita sendiri, sayang, yang belum sempat diproses. Sedih kan? Mau sampai kapan Anda begitu? Mau sampai kapan Anda menyakiti suami Anda, menyakiti istri Anda, menyakiti anak-anak Anda? Karena apa? Karena luka-luka yang belum sempat diproses itu. Pilar yang keempat adalah energi.
Tubuh manusia tuh bukan hanya fisik, sahabat, yang kelihatan. Maksudnya fisik tuh bisa dipegang gini. Oh, ini pipi saya. Oh, ini jantung saya bisa dipegang. Tapi ada energi yang tidak terlihat. Saat seseorang nih, Anda terlalu lama stres, memendam dan hidup dalam tekanan, pasti energi Anda ikut melemah. Tandanya apa? Tanda energi tidak sehat nih, Anda cepat lelah walaupun nggak ngapa-ngapain. Sulit tenang, badan terasa berat, mudah marah, sulit tidur, merasa kosong, dan Anda ngerasa sakit nih, tapi Anda pergi ke dokter, Anda cek lab, Anda bahkan medical check up lengkap, sampai MRI, nggak ditemukan apapun, semua baik-baik saja. Ada kan gitu, sahabat saya dulu, dia ngerasa sakit, ngerasa sakit, ngerasa sakit gitu kan. Terus ketika keluar nih hasil MRI, ya, kok nggak ada apa-apa sih? Saya langsung bengong gitu. What? Kamu nggak ada apa-apa masih protes? Saya bilang, emang kamu mau di situ tuh ada tertera, ada batu, uh, ada penyempitan saraf, otakmu kacau misalkan. Emang kamu mau begitu? Ya kan aku jadi bingung. Aku ngerasa sakit, aku ngerasa selalu lemah, aku ngerasa apa namanya, nggak kuat ngapa-ngapain. Tapi ini nggak ada apa-apa. Ya bagus dong. Berarti ini bukan tubuhmu sayang yang sakit. Bisa jadi sakit itu ada di area mentalmu, emosi maupun energimu sayang, bahkan jiwamu. Dan pilar yang kelima adalah jiwa yang lelah. Jiwa akan menjadi lelah karena saat hidup ini terlalu lama Anda jalani dengan tekanan-tekanan itu. Harus kuatlah, harus berhasillah, harus sempurnalah, harus memenuhi semua harapan semua orang lah. Sampai lupa cara menikmati hidup. Sampai lupa untuk pulang kepada Tuhan. Saya yakin saat jiwa Anda lelah, hidup Anda akan kehilangan makna, sahabat. Semua terasa hambar. Hati nggak pernah benar-benar tenang. Walaupun hidup terlihat baik-baik saja. Saya pernah mengalami ini, sahabat, dan sungguh sangat-sangat tidak enak. 2 tahun setelah saya lulus kuliah, saya S1 di Unair Surabaya, lanjut ke profesi psikolog di UGM Jogja, lulus tahun 2003. Jadi saya sudah jadi psikolog itu udah 23 tahun, sahabat. 2 tahun setelah lulus kuliah, saya di Lombok. 2 tahun itu saya sudah mendapatkan apapun yang saya mau dalam hidup, dalam versi saya. Saya udah bisa beli rumah sendiri walaupun nyicil, udah bisa beli mobil sendiri walaupun nyicil. Bahkan saya sudah bisa punya biro, saya bisa punya anak buah tuh 3 waktu itu. Saya bisa pergi kemanapun, saya bisa umroh, saya bisa jalan-jalan, saya bisa pergi ke mau manapun. Tapi yang ada di dalam hati saya kering. Satu pertanyaan saya terus kalau udah sukses nih, udah dapat semuanya, terus untuk apa? What's next? Mulai saya bertanya tentang hidup, sahabat. Siapa Tuhan? Kenapa saya harus manggil dia Allah? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya saat ini menjadi ini? Mulai itu berputar proses pencarian jati diri itu. Saya ke orang gila, sahabat. 2 tahun tuh bener-bener orang ngelihat saya tuh kayak orang gila. Mama saya sampai marah. Masih di sajadah, masih sholat. Yang saya pegang bukan Al-Quran, Alkitab. Nanti saya kadang pergi ke wihara. Saya meditasi di wihara. Kadang saya datang ke gereja nyanyi-nyanyi. Gak cukup itu saya mengkaji Alkitab. Al-Quran saya khatamkan. Bolak-balik gak ngerti. Saya tanya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Kayak orang gila, sahabat. Itu saya pernah alami dan gak enak. Hidup kehilangan makna lagi. Yang rasanya udah
Apalagi sih? Ya Mataram kota kecil ya, restoran cuma segitu aja gitu kan. Rasanya semua restoran udah saya makanin. Semua menu di restoran itu yang enak-enak udah saya makanin. Saya udah umroh, bahkan di umur saya 28 tahun saya sudah haji. Tapi semua terasa kering. Karena apa? Karena belum kenal Allah di dalam diri. Masih terpisah. Semua tercerai-berai. Tubuh, mental, emosi, jiwa, pikiran. Semua terpisah. Belum menjadi suatu yang utuh. That's why sayang. Karena ngerasain gak enaknya hidup seperti itu. Saya hari ini berjuang sekuat tenaga, memberi, berusaha memberi. Kalau dibilang pencerahan rasanya kok keren banget gitu ya. No, saya hanya ingin saya bertindak sebagai sahabat yang memahami Anda semua bahwa saya udah pernah ngalamin tuh semua masalah-masalah dalam hidup ini udah pernah saya alamin. Saya pernah sakit, saya pernah nggak bisa bangun. Mama saya meninggal usia 5 hari, diasuh mama tiri, nggak pernah sayang sama saya. Isinya saya dibentakin, dimarahin, diabaikan. Kata-kata, oh kalau saya salah, oh ancen ya kalau anak setan. Itu udah biasa saya dengar di telinga saya. Papa saya pun juga bukan orang yang baik-baik saja. Beliau 2 tahun pindah-pindah, nggak hadir dalam hidup saya. Pulang yang ada hanyalah kemarahan dan pukulan. Itu hari-hari yang saya alami, sahabat. Untung aja saya masih sadar, masih waras, masih bisa belajar dengan benar, lulus cum laude dan menjadi psikolog hari ini. Dan saya akhirnya bersyukur atas semua ini, bahwa semua yang saya alami dalam hidup adalah pesan cinta. Kenapa? Karena dengan begini saya sudah pernah mengalami, dengan begini saya punya energi yang luar biasa untuk membawa sahabat-sahabat semua. Jangan ngalamin seperti yang saya alamin. Saya SMP aja udah juga pengen bunuh diri, sahabat. Kalau lihat diari-diari saya, udah pengen bunuh diri aja dulu tuh. Karena ngerasa ngapain? Hidup dilahirkan hanya untuk dimarahin, dipukulin, diabaikan, dikata-katain. Itu dulu saya alami. Jadi, please, Anda tidak sendiri. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melakukan reset ini besar-besaran terhadap 5 aspek ini. Bukan hanya uang, pasangan, pekerjaan, atau keadaan hidup. Yang perlu direset adalah manusia di dalam hidup. Oke? 5 tahap holistic healing ini. Karena tadi manusia terdiri dari 5 pilar, maka proses penyembuhan pun harus menyentuh 5 tahap ini. Yang pertama adalah sadar tubuh. Yang kedua adalah sadar tubuh ini adalah healing atau penyembuhan dimulai ketika kita tidak lagi memaksa tubuh kita. Kita berhenti maksa. Lalu mulai mendengar, merasakan, dan hadir pada tubuh kita. Tubuh yang selama ini dipaksa untuk kuat terus tadi, perlu dipeluk, perlu disayang, perlu didengarkan. Bukan hanya sekedar disuruh kuat, sayang. Yang kedua adalah tenangkan pikiranmu. Tidak semua hal harus dikontrol. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang kedamaian muncul saat pikiran mulai bisa melepas. Yang ketiga adalah lepaskan emosimu. Luka tidak sembuh hanya karena dipendam. Dan healing dimulai saat kita berani merasakan, berani menangis. Menangis itu bukan kelemahan, sayang. Menangis adalah bahasa tubuh yang selama ini Anda sudah lama tahan. Dan yang keempat adalah perbaiki aliran energi. Saat energi mulai mengalir di dalam diri Anda, mulai mengalir sehat, tubuh Anda pasti terasa lebih ringan. Nafas lebih lega, hati lebih tenang, dan hidup terasa lebih hidup. Makanya kalau di camp ya, kalau Anda punya rezeki, suatu ketika Anda hadir di camp 5P, kami punya yang namanya meditasi pohon kehidupan.
itu Anda memperbaiki cakra-cakra di dalam diri Anda, tujuh cakra di dalam diri Anda diperbaiki, sehingga apa? Aliran energi ini akan berjalan dengan sempurna. Apa itu cakra? Cakra itu bukan pembangkit energi sayang, tapi dia penyalur energi dari sumbernya. Kalau diibaratkan tuh kalau di rumah kita seperti meteran listrik di rumah. Kalau meterannya rusak, rumah Anda satu rumah pasti mati. Dia bukan pembangkit tapi penyalur. Nah, itu ada di dalam diri kita, sayang, bernama cakra. Tadi Bu dosen tadi ngomong nih, saya takut Bu cakra itu kok kayaknya kayak orang Hindu gitu. No, sayang, coba deh cari jurnal banyak. Ilmu kedokteran timur itu membahas tujuh cakra ini. Bahkan Alo Dokter saja membahas tentang cakra ini. Jadi dia bukan bukan klinik, bukan apa namanya, bukan aliran agama, aliran tertentu, keyakinan tertentu. No, dia semua ilmiah dan saintifik, sayang. Dan itu yang kita aktifkan, kita pelihara, kita aktifkan, maka dia akan memberi energi yang sangat dahsyat pada diri kita, sahabat. Itu juga yang saya alami, kenapa tulang belakang saya bengkok 45 derajat bisa lurus kembali. Saya di usia 25 tahun, sahabat, nggak bisa bangun. Skoliosis parah 45 derajat dan tulang belakang penjepitan saraf. Itu bisa lurus kembali. Makanya saya suka gemes kalau ada orang yang apa harus operasi. Kalau itu bisa terjadi pada diri saya, kenapa Anda nggak bisa? Tinggal Anda mau sabar nggak berproses. Coba Anda lihat. Dulu ini saya, bahu saya udah turun sebelah, sahabat. Coba Anda lihat sekarang, bahu saya udah lurus kembali nggak? Paling tinggal sisa sedikit nih, yang sebelah kiri agak turun sedikit. Fine lah. Kalau dulu turunnya banyak, sahabat, sampai begini nih. Anda bisa lihat saya. Itu kalau pakai sepatu itu langsung tipis tuh. Dan yang kelima adalah berserah ke jiwa. Berserah ini bukan berarti menyerah, sayang. Berserah adalah berhenti berperang. Berhenti berperang dengan hidup Anda. Berserah adalah melakukan bagian kita sebaik mungkin. Lalu menyerahkan hasilnya pada Allah, pada Tuhan. Ya, sadar tubuh, hati pikiran, lepaskan emosi, perbaikan aliran energi, berserah ke jiwa. Dan kita ada 8 aspek kehidupan yang perlu direset. Kesehatan, mental, emosi, relasi, keuangan, pekerjaan, atau misi hidup, spiritual, dan diri kita sendiri. Kenapa 8 aspek ini pertanyaannya? Kenapa 8 aspek ini penting? Pak Rahmat, ada yang bocor? Kenapa pertanyaannya 8 aspek ini penting? Karena manusia tidak hidup hanya dari uang, kesehatan, atau pekerjaan. Manusia juga butuh makna. Ingat ya, kesehatan, mental, emosi, relasi, keuangan, pekerjaan, spiritual, diri sendiri, itu adalah 8 aspek kehidupan yang perlu direset. Oke? Kenapa aspek ini penting? Tadi, manusia tidak hidup hanya dari uang, kesehatan, dan pekerjaan. Tapi manusia juga, walaupun 3 ini juga penting, manusia juga butuh makna, relasi yang sehat dengan orang-orang terdekat, penerimaan diri, ketenangan batin, rasa aman, arah hidup, dan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ada orang nih, kalau nggak selaras ya, uangnya banyak, tapi relasinya hancur. Apakah Anda bahagia? Ada orang sukses, tapi jiwanya kosong. Ada yang terlihat kuat, tapi emosinya penuh luka. Buat apa? Ada orang yang sehat fisik, tapi hidupnya tidak bahagia. Karena semua hidupnya tidak utuh. Coba Anda termasuk yang mana?
Apakah punya uang banyak tapi relasinya hancur? Sukses tapi jiwanya kosong. Terlihat kuat tapi emosinya penuh luka. Fisiknya terlihat sehat tapi hidupnya tidak bahagia. Atau mungkin semuanya ada di dalam diri Anda. Oke? Kabar baiknya adalah kita punya nih yang namanya life reset tadi. Yaitu bagaimana kita mengembalikan fitrah kita sebagai manusia ini untuk menjadi utuh kembali. Ini yang saya tulis di buku saya di atas ini. Kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Kita semua punya modalitas untuk sehat dan utuh itu semua ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu paham itu, paham mekanismenya. Nah, kalau nggak paham, yang mana mau diperbaiki juga nggak ngerti kan? Mau mulai dari mana juga nggak ngerti. Yang ada adalah waktu terus berjalan, 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 dan tanpa terasa Anda sudah 50 tahun, 60 tahun. Dan yang ada adalah Anda berada di ranjang kematian Anda. Ada seorang sahabat, seorang klien datang ke tempat praktek saya, usianya 62 tahun. Dia berteriak kepada saya, karirnya hancur, rumah tangganya hancur, anak-anaknya nggak mau lihat dia, tubuhnya dia sakit-sakitan gitu kan. Terus saya tanya, Bapak maunya apa? Terus goalnya apa Bapak ke sini? Saya nggak tahu, Bu. Dia terdiam lama dan tiba-tiba dia berteriak, saya nggak kenal diri saya. Saya sedih sekali. 62 tahun saya. So, 62 tahun Anda kemana? Tapi ya nggak saya ngomong dong, nggak ngomong kayak gitu kan. Saya bilang, dan saya yakin banyak orang di muka bumi itu seperti itu. Hilang. Maka kita perlu mengembalikan diri-diri kita ini menjadi utuh kembali, sahabat. Coba sekarang Anda refleksi sejenak, tutup mata Anda. Coba jujur pada diri Anda sendiri. Bagian mana dari hidup Anda yang sebenarnya paling lelah? Apakah tubuh Anda? Apakah pikiran Anda yang tadi overthinking, banyak mikir, semua dicemasin, dikhawatirin? Apakah emosi-emosi Anda? Di situ ada marah, kecewa, sakit hati, terluka, menderita, sedih, duka cita. Ataukah energi Anda yang sedang lelah? Atau jiwa Anda? Atau lima-limanya semuanya sebenarnya sedang lelah? Wahai, coba kita tarik nafas perlahan, sentuh dada Anda, taruh tangan Anda di dada, katakan pelan dalam hati, saya mungkin lelah, tapi saya tidak ingin terus menyakiti diri saya sendiri. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Dan katakan dalam hatimu, ya Allah, saya ingin pulang kepada diri saya. Saya ingin pulang kepadamu. Pulang tidak harus Anda mati ya sahabat. Tapi hendaknya Anda bisa pulang sebelum pulang yang sesungguhnya, yang bernama kematian. Anda hanya perlu pulang hari ini ke diri Anda, ke tubuh Anda, ke pikiran Anda, ke emosi Anda, ke energi Anda. Dan yang pulang, yang benar-benar pulang adalah Anda kembali ke jiwa yang sejati Anda, di mana situ Tuhan bersemayam. Di mana Anda adalah percikan dari Dia, gambaran dari diri Tuhan.
Renungi itu, sahabat. Saat Anda mulai sadar bahwa Anda perlu melakukan healing besar-besaran, reset total ke dalam diri Anda, Anda perlu menyadari bahwa sebelum kematian yang sesungguhnya memanggil saya perlu pulang. Webinar malam ini hanya membuka pintu, sahabat. Karena healing yang sejati tidak cukup dipahami, tapi perlu dialami. Kita banyak punya jalan untuk itu. Bukan hidup Anda yang salah. Anda hanya terlalu lama hidup dari ruang yang salah. Hari ini mungkin adalah awal untuk Anda pulang. Jika Anda merasa hidup Anda terlalu lama dijalani dengan tekanan, mungkin sudah waktunya Anda berhenti bertahan sendirian. Nanti di akhir sesi, kita akan melakukan healing bersama ya sahabat. Siapkan diri Anda sepenuhnya, karena bisa jadi healing ini bersama-sama vibrasinya gede. Anda mulai merasakan suatu pop-up, suatu kesadaran muncul dalam diri Anda. Healing bukan proses instan, sahabat. Kadang kita tidak cukup hanya mendengar, memahami, termotivasi, tapi perlu berproses lebih dalam, baik itu secara tubuh, mental, emosi, energi, dan jiwa. Kita bisa mulai nih dari pendalaman masalah dan jejak jiwa. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin benar-benar serius untuk mereset hidupnya, Anda bisa mulai dengan pendalaman masalah dan jejak jiwa ini. Anda bisa hubungi admin, di situ Anda one on one dengan saya. Ini untuk Anda-Anda yang merasa hidup terus berulang, seringkali bingung dan kenapa selalu terluka. Ngerasa tidak benar-benar mengenal diri sendiri. Selalu terluka di titik yang mirip. Bingung kenapa relasi, uang, tubuh, atau batin selalu membawa pelajaran yang sama. Di sini kita tidak hanya bercerita, sahabat. Tidak hanya Anda yang bercerita atau saya yang bercerita, tidak. Kita membaca pola, melihat akar luka, memahami karakter dan misi jiwa kita, dan melihat pola berulang dalam hidup. Sehingga Anda akan melihat arah hidup yang lebih jelas dalam hidup Anda. Kemudian langkah selanjutnya Anda bisa ngambil sesi hipnoterapi. Karena banyak luka itu tidak selesai hanya dengan dipahami, sahabat. Ada banyak luka-luka yang tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Ada pola yang sudah diketahui salah, tapi kenapa kok Anda ulang terus? Bayangin ada orang yang bolak-balik selingkuh misalkan. Ada sahabat kemarin minta sesi sama saya, Bu, kami menjalani hubungan pernikahan yang swinger. Anda tahu swinger, sahabat? Berganti pasangan. Saya tidak dalam ranah menghakimi, menjudge bahwa itu salah, bahwa itu menjijikkan. No. Yang saya ajak adalah, yuk
kita lihat lagi ke dalam dari mana akarnya. Kenapa Anda punya mindset bahwa swinger itu enak, swinger itu indah, kenapa anak kita LGBT misalkan, itu semua bisa diungkap, diurai dengan kita masuk ke pikiran bawah sadar kita ini. Jadi misalkan Anda punya trauma, ketakutan, overthinking, luka masa kecil, sulit move on, relasi toksik, rasa tidak berharga, kebiasaan yang berulang terus-menerus, Anda sadar itu nggak baik, tapi Anda terus ulang. Saatnya Anda cari bantuan sahabat. Disitulah kita bisa lakukan hipnoterapi ini. Manfaatnya apa nih? Kita akan melakukan melalui hipnoterapi ini adalah emotional release yang lebih dalam. Membantu melepaskan luka-luka lama. Sehingga apa? Pikiran lebih tenang, tubuh lebih rileks, dan sadar yang menghambat hidup Anda. Masih ada hari ini yang sudah bekerja keras tapi nggak kaya-kaya? Atau sering banget ketipu misalkan? Kenapa ya kok saya nggak sukses-sukses ya? Rugi, rugi, rugi terus. Bisa jadi ada program-program yang tidak tepat di pikiran bawah sadar Anda. Jadi ibaratnya Anda tuh berlari, tapi atau seperti kapal yang digeber, mesinnya bagus, nguk, nguk, tapi jangkarnya masih di bawah, sahabat. Jangkar ini dalam hidup Anda adalah masa lalu Anda. Nah ya, akhirnya apa? Walaupun engine-nya cukup besar, mesinnya besar, kemudian fuelnya bagus, bahan bakarnya banyak, tapi ketika jangkarnya belum diangkat, ya udah, yang ada adalah Anda mengalami pola yang berulang terus-menerus. Nah, ini besok ada one day training, sahabat. Ini salah satu cara Anda untuk meriset hidup Anda. Di sini kita benar-benar ada pengalaman experience untuk holistic healing. Untuk Anda yang hidupnya terasa berat, emosinya penuh, pikirannya lelah, ingin merasakan healing secara langsung, nggak enak kan, sakit terus. Nggak enak kan, lelah terus secara pikiran, mental, emosi, energi Anda low, jiwa Anda kosong, nggak enak kan? Nih, lagi ada nih di Jakarta buat Anda-Anda yang sahabat-sahabat yang di Jabodetabek, besok ada di Omar Hotel di Tangerang, di Tang City. Nih, saya lagi alhamdulillah sebenarnya ini investasinya sudah di harga 500.000 karena early bird-nya sudah berakhir tanggal 6 kemarin. Tapi tadi sebelum Zoom, alhamdulillah ada orang baik yang mensubsidi kegiatan ini. Kita masih bisa pakai di harga early bird 300.000. Buat sahabat-sahabat yang hari ini mau daftar melalui Zoom ini, silakan tulis tuh di kolom chat saya mau kirim nomor telepon ke situ atau telepon di Paramat bisa share nomor telepon. Kita masih bisa di harga early bird 300.000 sahabat. Coba Anda bayangkan, Anda sayang nggak sih sama hidup Anda? Anda sayang nggak sih sama tubuh Anda? Hanya ngeluarin 300.000 di hotel, Anda dapat snack, Anda dapat makan, Anda dapat proses healing yang insya Allah akan melegakan diri Anda. Anda nggak mau ngeluarin hanya 300.000 seharga makan siang Anda mungkin, seharga baju Anda mungkin. Yuk, manfaatkan ini sahabat, karena jarang-jarang saya buka kelas seperti ini gitu. Kelas yang murah meriah gini, jarang-jarang sahabat. Kemudian, apa yang dialami nih Bu di One Day Inner Healing ini? Akan ada emotional release. Tubuh dan mental Anda di reset. Ada healing secara energi, ada praktek surrender, ada guide healing proses, ada refleksi dan kesadaran mendalam. Kita langsung mengalami sahabat, bukan hanya belajar duduk diem dengerin saya, no. Oke? Tapi mengalami proses healing secara langsung. Nih, manfaatkan nih buat sahabat-sahabat yang mau ikut, yang di Jabodetabek, silahkan. Oke?
Kemudian apalagi nih yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada 6 buku seri pasangan keluarga dari buku anak. Aku memilih tidak mewarisi luka itu. Ini buku untuk anak. Bukan berarti hanya anak yang membaca, tapi kita pernah jadi anak, jadi kita paham apa sih luka-luka kita dulu waktu jadi anak, dan tanpa sadar kita mewariskan luka-luka itu pada anak. Makanya, aku memilih tidak mewarisi luka itu. Kedua adalah buku tentang orang tua. Maafkan kami yang tidak sempurna. Saya jamin Anda sebagai orang tua, Anda akan menangis membaca buku ini. Karena apa? Tersadarkan bahwa kita tidak pernah belajar jadi orang tua, terpaksa jadi orang tua, dan maafkan kami yang nggak sempurna, nak. Banyak kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua. Oke? Nah, yang ketiga adalah buku. Kita belajar untuk saling memahami. Ini buku untuk relasi orang tua dan anak. Jadi dibaca bareng, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Dan bagi anak, memahami orang tuanya seperti apa. Itu adalah seri keluarga. Kemudian untuk seri pasangan, aku ingin dipeluk sebagai perempuan. Ini buku untuk perempuan, untuk istri. Tapi bukan berarti suami tidak baca. Suami juga disarankan untuk membaca supaya memahami apa sih yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Kenapa kok istrinya dingin, diranjang, disuruh pelayani nggak mau, marah-marah terus, mukanya keruh. Ini adalah buku. Aku ingin dipeluk sebagai perempuan. Saya yakin perempuan-perempuan yang hari ini pura-pura kuat membaca buku ini pasti menangis. Karena saya pun menuliskannya sambil menangis. Luar biasa buku ini. Kemudian aku ingin, ini yang buku untuk laki, tidak sulit menjadi pria. Sulitnya adalah menghadapi dirinya sendiri. Kasihan sebagai jadi pria tuh. Kalau wanita tuh mau nangis nangis aja, mau curhat curhat aja gitu, cari temen curhat gitu kan. Di arisan pun juga bisa curhat gitu kan. Buat wanita mudah, tapi buat pria tidak, sahabat. Dia memendam semuanya sendiri. Di sini buku untuk memahami dirinya. Dan kita sebagai wanita memahami suami kita dengan membaca buku ini. Dan yang terakhir adalah apakah kita salah menikah? Ini adalah buku. Apakah kita salah menikah atau kita hanya belum tahu cara bertumbuh bersama? Ini buku sahabat pasti pernah dalam hidup Anda nih, satu kali aja dalam hidup pasti pernah bertanya atau mungkin malah sering. Apakah saya salah menikah? Kita merasa bahwa perkawinan ini salah, pasangan kita salah. Nah, ini adalah buku untuk menjawab semuanya sahabat. Bu, apakah semua harus dibeli? Yes. Buku ini adalah puzzle, seperti puzzle kehidupan Anda yang perlu Anda pahami seutuhnya. Jadi nggak bisa, akan timpang kalau dibaca cuma separuh-separuh seperti itu. Silahkan sahabat, saya jual dengan sangat murah. Orang lain mungkin jual buku beginian 200.000, 300.000. Anda dapat 6 itu hanya 600.000. Kalau beli satu 150.000 rugi kan? Mending beli 6-6-nya. Dan ini bisa menjadi buku yang Anda bisa berikan daripada ngado uang ke pasangan-pasangan yang mau menikah, kadoin buku ini. Atau bagi anak-anak kita yang mau menikah. Kemarin saya amazing dapat apa namanya? Dapat ke klien yang, Bu, saya mau daftarkan anak saya berdua mau konseling pra pernikahan. Waduh, saya bahagia banget orang tua yang sadar seperti itu. Karena apa? Jangan sampai kita mewariskan luka-luka kita. Kita menikahi orang tuh bukan hanya orangnya, tapi kita juga menikahi luka-luka dia dulu. Kalau kita nggak tahu latar belakangnya dari pasangan kita, yang ada luka itu dibawa ke pernikahan, sahabat. Jadi orang berkonflik sebenarnya bukan berkonflik pada kondisi hari ini. 90% itu adalah berkonflik dengan luka-luka masa lalunya. Dan itu seringkali tidak disadari, sayang. Dari buku ini Anda bisa membantu Anda untuk memahami relasi pasangan, memahami diri sendiri, memahami luka keluarga, memahami pola pengasuhan,
belajar menerima dan berkomunikasi lebih sehat. Dan ada bagian-bagian itu setiap bab itu ada refleksi dan healing mandiri di rumah. Jadi buku ini enam-enamnya menjadi teman perjalanan healing dan kesadaran dalam kehidupan Anda sehari-hari nanti. Jadi dia jadi guidance gitu Anda. Kemudian, nah ini kalau mau paket lengkap, silahkan Anda bisa ikut reset total daripada Anda sepotong seperti itu. Kalau Anda benar-benar serius mau mengubah hidup Anda bisa ikut proses transformasi ini secara menyeluruh tubuh, mental, emosi, energi, jiwa. Camp 4 hari bersama kami. Ada Pak Wisnu, itu adalah Coach Self Love Awareness. Ada saya, ada Pak Jarod Wijanarko, itu adalah Coach Pola Hidup Sehat. Ini 4 hari kita bersama-sama untuk mereset semua ini. Ini saya udah buat modulnya. Mungkin Pak Lamat bisa sambil menyiapkan testimoni-testimoni peserta. Ini saya udah buat modulnya Camp 5P, Homecoming Retreat, pulih tubuh, pulih mental, pulih energi, pulih jiwa, dan pulang kembali kepada Tuhan. Coba silakan Pak Rahmat sebelum kita masuk ke sisi healing, mungkin Pak Rahmat bisa share testimoni sahabat-sahabat kita yang sudah ikut camp ini. Atau bukan hanya tubuh ini. Tipis-tipis saja tadi ya Mbak ya. Alhamdulillah hilang, udah nggak sakit lagi. Terus keluar keringat, ini keluar keringat. Habis itu tadi sempat ini juga agak ngantuk sebentar. Habis itu tersadarkan kembali lagi, fokus lagi sama nafas. Dah tenang Mbak. Saya lebih rileks. Sebenarnya saya dari tadi itu agak pusing-pusing gitu loh. Makanya saya kan begini itu agak pusing. Tapi habis meditasi tadi agak enak. Terus saya heran kok rasanya kok kayak ada semut-semut ya. Saya tidak tahu. Perasaan kok kayak ada semut di tangan saya banyak itu. Maksudnya ada jalan-jalan begitu. Tapi nggak tahu. Saya pikir memang ada semut atau apa, saya bangun kok enggak sih, enggak ada. Saya merasa hampir mau tertidur 3 kali. Jadi pas mau tidur langsung sadar lagi, atur nafas lagi. Terus gayanya gambar-gambar awan. Di pundak ini kayak ada yang naik gitu udah. Itu cukup Bu. Kasih. Kalau saya lebih ke rileks Bu. Sekarang mungkin rasa cemas sudah agak berkurang. Seperti jalan-jalan ada yang keluar dari badan saya. Kemudian saya berusaha memeluknya dan melepaskannya kembali. Dan saat ini yang saya rasakan, badan saya menjadi cukup ringan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sinta. Saya merasakan tenang sekali dan damai. Terima kasih. Ya, lebih rileks ya. Tadinya gigi nyut-nyut jadi agak lumayan. Kan awal-awal lumayan pusing, tapi lama-kelamaan menjadi rileks dan lebih tenang. Yang pasti rileks, tenang, damai. Saya dapat mendengarkan semua apa yang dikatakan Ibu Sinta. Saya tidak ada ngantuk sedikit pun, apalagi tertidur. Saya bisa menikmati semuanya dengan tenang. Sebelum-sebelumnya kalau misalnya ikut kegiatan itu pundak tuh selalu berat, nggak bisa yang lama-lama. Tapi tadi setelah ngikutin biasanya di kepala tuh kayak numpuk gitu.
Tapi tadi sekarang lebih membaik, bahkan nggak ada lagi rasa-rasa sakit di kepala, di pundak juga nggak ada. Sebelumnya juga kayak teman-teman sahabat-sahabat di sini yang rasain hampir tertidur 2 kali, saya sendiri ngerasain, tapi balik lagi ikutin lagi nafas saya. Di saat awal memulai itu, dari tulang ekor itu langsung panas. Terus sampai panas sekali. Melayang-melayang gini, muter-muter. Aku belajar menemukan diri sendiri dan belajar menjadi lebih pasrah. Tapi yang berbeda dari awal itu ada gelisah, ada amarah, ada. Tapi tadi pas meditasi udah dari tengah ke belakang, udah nggak nangis. Akhirnya sudah bertahun-tahun yang saya derita, udah lama sekali. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Sinta. Sebelumnya kan hanya lewat YouTube, dan saya ketemu akarnya, ketemu penyembuhannya, ketemu diri kita yang sejati dan pulang seutuhnya. Oke, sahabat, itu sekelumit kisah-kisah sahabat-sahabat yang sudah pernah hadir di camp. Itu dahsyat-dahsyat sebenarnya kalau Anda mau cari, Anda sakit apa aja, itu ada testimoninya, ada yang kami bisa upload, ada yang tidak bisa kami upload gitu kan. Kami selalu minta izin kepada yang bersangkutan untuk mengupload di YouTube gitu kan, apa boleh ditayangkan. Tapi camp ini sudah camp yang ke-30, sahabat. Mungkin Pak Rahmat bisa menayangkan tanggalnya. Besok tanggal 21 sampai 24 Mei, sahabat. Itu di Ciater, Subang. Camp ini udah camp yang ke-30. Artinya nggak akan ada camp 30 kalau dia tidak berguna dan bermanfaat. Banyak sekali testimoni. Anda mau cari sakit apa aja, kami bisa hadirkan tuh testimoni orang-orang yang sudah sembuh di camp. Tidak hanya sembuh fisik, tapi juga yang paling penting adalah pulih mental, pulih tubuh, pulih mental, pulih energi, pulih jiwa, dan pulang kembali kepada Tuhan. Oke? Kalau mau konsul melalui WA, bisa Ibu masuk di grup. Silahkan dari share linknya di grup, di chat. Silahkan Ibu masuk grup buat sahabat-sahabat semua. Kalau mau chat, lewat chat bisa lewat grup. Nanti bisa japri ke saya pasti balas kok. Tapi mungkin butuh waktu. Kalau Anda mau serius benar-benar terhadap tubuh Anda, terhadap diri Anda, terhadap hidup Anda, terhadap Tuhan yang selama ini tidak pernah pergi, tapi Anda tidak connect sama beliau, please, beri ruang itu buat diri Anda. Oke? Oke, terima kasih sahabat. Kita masuk ke sesi healing ya. Kita masuk ke sesi healing. Silahkan yang mau pipis, pipis dulu. Sambil saya baca pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan, silahkan. Silakan, saya hargai yang mau angkat tangan atau bicara langsung. Oke, silakan. Siapa yang ini raise hand atau langsung buka mic aja, nggak apa-apa. Sebelum kita masuk sisi healing. Dari Subang tanggal 21 sampai tanggal 24 ya. Saya yang mau daftar untuk besok silakan. Untuk yang peserta Zoom ini masih bisa di harga early bird. Silakan. Oke, Bu Sondang. Silakan Bu Sondang. Salam kenal, Bu.
Salam kenal sayang. Saya dari Medan. Wow, oke. Saya kan penyintas kanker nasofaring. Ya, Kanker nasofaring. betul. Oke, saya catat. Saya sudah menjalani kemo dan hasilnya sudah bersih. Tapi saya ini sekarang ini saya gampang panik gitu. Gampang panik kalau misalnya ada mendengar sesuatu gitu kan, ada masalah, saya cepat panik gitu. Paniknya Itu seperti gimana? apa? Reaksi paniknya seperti apa? Badan saya kayak terus pusing gitu kan, pusing terus bingung gitu. Oke. Keringat dingin? eh Keringat dingin tidak, tapi kayak jadi kayak takut gitu, terus kayak lemah gitu lah, lemah. Oke. Itu gimana Bu cara mengatasinya gitu? Oke ya. Tentu saja secara holistik. Ibu nanti bisa pasti ada akarnya terkait dengan apa namanya penyakit yang ibu alami kemarin gitu kan, walaupun sudah bersih gitu kan, itu Iya, sangat-sangat manusiawi gitu kan. iya, Dan itu ibu tidak sendiri, banyak pasien-pasien saya cancer itu perasaannya sama. Mudah panik, cemas berlebihan, tubuh terasa lelah, pusing, takut sakit lagi, bingung, tidak tenang. betul Bu. Kenapa? Karena tubuh ibu sekarang tuh masuk dalam mode siaga terus-menerus. Jadi takut. Sulit tidur nggak? Tidur bisa, tidur bisa. Eh, Untung tidur bisa gitu. Jadi masih punya waktu untuk recovery. Banyak orang yang tidak sulit tidur, Bu. Oke, jadi Bisa, karena bisa. itu tubuh masuk ke dalam mode siaga. Kenapa? Karena pikiran belum merasa aman. Oh, Oke, iya. tubuh belum merasa aman, sehingga ya itu tadi, itu adalah cara tubuh untuk merespon ketakutan tadi gitu. Nah, disitulah Ibu perlu, kalau saya mengajarkan ada Sita Method. Nah, Sita. Sita itu apa? Syukur, ikhlas, yakin. S-nya itu syukur, yakin, ikhlas, tawakal, amanah, dan sabar. Nah, itu nanti kita bedah lebih dalam tuh kalau Ibu mau hadir di camp kayak gitu kan, karena ya ini bukan nakut-nakutin ya, banyak banyak pasien seperti itu gitu, seperti contohnya dokter itu hadir di camp kami Bu. Karena apa? Oh, Dia pernah cancer, udah diangkat payudaranya, hadir lagi di tempat lain, hadir lagi di tempat lain, seperti itu gitu. Jadi itu kita putus mata rantainya kalau kita belum memahami akar masalahnya apa. Tadi kita tuh kan holistik dan semua pesan cinta itu adalah semua sakit itu adalah pesan cinta. Cancer pun itu adalah pesan cinta, Bu. Nah, kalau pesan cintanya tidak ditangkap, hanya diobati di aspek fisik tubuh, maka bisa jadi dia akan berulang-berulang seperti itu. Jadi inilah holistik. Makanya kesini-sininya, Bu, pasien saya nggak hanya orang awam. Dokter oh. pernah hadir, dokter spesialis, pemilik rumah sakit, dekan fakultas kedokteran, rektor universitas, di mana di situ ada fakultas kedokteran hadir di saya. Kenapa? Karena banyak hal tidak bisa dijawab. Dia sudah melakukan pengobatan secara maksimal secara fisik, tapi kenapa kok hadir lagi atau nggak sembuh-sembuh? Gitu. Jadi yang perlu Ibu lakukan adalah tadi Sita Method itu ingat syukur. Syukur itu ya menyukuri bahwa apapun tuh pesan cinta. Tuhan Iya. tuh gak ngirimin sakit tuh karena dia benci atau menghukum ibu, tapi ingin ibu pulang sempurna kepada Tuhan. Kalau di Islam, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Hmm. Yang kembali. Ibu Kristen ya? Kristen ya. Ya, semua datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Iya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan bahwa
Tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah, Roh Kudus hadir di dalam dirimu? Tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah, maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Lah kalau sudah dibeli dibayar lunas, berarti pemilik tubuh ibu siapa? Tuhan. Pemilik hidup ibu siapa? Tuhan. Yes, maka ibu perlu pulang kembali kepada dia. Itu kuncinya. Pasrah berserah bahwa tubuh itu bukan milik ibu. Tubuh itu milik Tuhan, kembalikan kepada dia. Kesadaran itu yang perlu kita bangun. Iya, Bu, ya. Jadi nggak Nanti usah bisa model. konsultasi melalui WA gitu boleh, Bu? Bisa pakai online sayang. Nanti kita pakai Zoom atau pakai video call. Oh, Nanti oke, kita oke. bedah tuh secara jejak jiwa. Ibu kenapa sakit cancer itu kita bisa bedah. Supaya ibu kita potong gitu loh mata rantainya. Supaya jangan berlanjut terus. Silakan itu ada Bu Ati ambil nomor teleponnya Bu Ati admin saya atau Pak Rahmat untuk buat janji konsul dengan kami. Kalau masalah kemi itu kan karena kerja nggak bisa gitu, Bu. Karena kayak kerja. 4 hari Bu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, itu kan jauh-jauh dia kan tempatnya. Ya, jauh itu mindset sayang. Jauh Oh. itu adalah mindset. Pasien saya dari Amerika, dari Vietnam itu pernah hadir, Australia itu hadir. Itu mindset. Oke, oke. Seperti Oke, Bu, itu ya. gitu. Mahal itu mindset. Dibandingkan penderitaan Anda, seringkali kita kan lucu. Tunggu rusak kayak mobil tuh, tunggu rusak baru ke bengkel. Harusnya kan dirawat berkala. Kan itu Iya, jauh lebih iya. enak kayak gitu loh. Oke Iya. sayang, saya tunggu. Oke. Makasih, Bu. Sehat, semangat terus. Oke. Amin. Bu Lina, silakan. Malam Bu Sinta, Malam. Bu Lina dari ini mana sayang? dari Subang Bu. Oh, Bu Subang. Oke. Ya, Sama tuh tos tuh, Anati juga dari Subang. Tuh senyum dia. ada. Ah, iya, ini saya ininya mau buat ibu saya. Jadi dia tuh kalau ngechat gini Bu contohnya. Kelihatan nggak ya Bu? Kenapa? Panjang gitu ya? Ah, Oh. jadi huruf konsonan semua gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Ya. Bisa. Saya bisa Nah, baca. Oh. jadi kalau kalau ngobrol juga kebalik-balik. Hmm. Usia Kayak berapa sayang? usia 10 berapa ya? 60 lebih 62 apa berapa ya? Mm-mm. 60-an Bu. Riwayatnya riwayat stroke. Oke. Terus udah berapa kali ya eh kumatnya tuh 7 kali lah. 7 kali Oke. kurang lebih ya. Jadi kalau di dokter sih udah ini epilepsi dari stroke itu gitu. Jadi sekarang dia ngomongnya gitu jadi kebalik-balik. Jadi susah dimengerti gitu Bu, suka kasihan. Eh, tapi kalau online sepertinya nggak bisa ya, harus Ajaklah. Tunggu saya datang ke Ciater. dokter. Kan Oh, deket iya. itu. Subang ke kami cuma 40 menit. Oh, iya. Ada ininya juga ya Bu, ada private-nya. Ada. Boleh. Jadi mau ikut camp boleh, mau konsultasi sambil baca pendalaman masalah sambil jejak jiwa boleh. Hmm. Gitu. Kok harus ada pendampingan nggak Bu? Iya jelas. Oh, Masa mau dilepas sendiri? iya maksudnya pas konsul. Kalau online gitu suka Ini nggak takutnya bisa. kabur gitu. Nggak bisa. Kalau udah kayak gitu nggak Hmm, bisa online. Kita iya. ini gitu. Itu emang epilepsi itu seperti itu. Saya merawat dulu mama saya juga epilepsi begitu gitu. Karena 5 detik saja otak itu nggak dapat epilepsi itu dia nggak bisa mengalirkan oksigen. Itu sel otaknya rusak, mengkerut. Nah kalau udah mengkerut kan nggak tahu tuh area mana. Masih mending tuh apa namanya lebih ke bahasa. Kadang lari ke otak yang memproses emosi, yang memproses gerak anggota motorik gitu kan.
Itu Iya. gitu. Jadi nggak tahu sel mana yang terserang. Jadi ya kita maklumi aja bahwa dia seperti itu. Nah, tugas kita adalah mulut mungkin udah kebalik-balik ya sama kayak anak-anak gitu kan. Anak kita waktu kecil gitu kan. Lebih dari anak. Tapi mamahnya pasti paham. Iya kan? Hmm. Mamanya pasti paham. Iya. Orang nggak ngerti, yang lain nggak ngerti itu dia ngomong apa. Mamanya paham. Artinya yang dipahami itu adalah bahasa kata atau bahasa jiwa. Bahasa jiwa pasti. Karena hanya mamanya Iya. yang paham gitu loh. Ada koneksi jiwa di situ lah. Kalau kita orang di sekitarnya kesal dengan mama seperti itu dan tidak memahami kondisi dia, ya mama akan semakin frustasi di situ. Karena dia ngomong nggak ngerti dan kita Iya. juga semakin frustasi juga dengan kefrustasian mama gitu kan. Jadi relasi itu jadi dua-duanya menyakitkan bagi kedua belah pihak. Itu gitu loh. Iya. Oke? Perlu dipahami lebih dalam. Silakan nanti minta sesi sama Bu Ati atau suruh ikut camp sekalian. Karena hadiah terbesar buat orang tua kita itu adalah apa memulangkan orang tua kita itu untuk pulang kembali kepada Tuhan. Itu sih. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sempurna. Karena apa? Dan itu tidak harus nunggu meninggal dong. Kita Iya. harus pulang dulu nih selagi kita masih dikasih nafas gitu loh. Itu yang paling penting. Oke? Di Gimana, Bu Lina? teater Silakan. kapan? Camp atau setelah camp biasanya Kak. Saya H-2, H+2 camp itu kami ada di Ciater Subang. Hah? Terima kasih Oke. banyak, Cinta. Ya, sama-sama. Bu Ana, Subang juga? Ya, silakan. Masih di mute, sayang? Assalamualaikum Bu Sinta. Ya, Bu, Waalaikumsalam. nah gini, saya juga sama ini untuk Bapak, Bu. Ya. Untuk Bapak, eh, riwayatnya dari tahun 2018. Lebih cepat, sayang. Seanunya apa? Kasihan udah malam yang di Indonesia Timur, kasihan. Poinnya aja, Bapak sakit apa? Bu, yang tadi ini ajak Bapak ke camp gitu. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan, Putus-putus. Nanti bisa, atau mungkin nanti kita kontak-kontakan aja ya, sayang ya. Putus-putus. Putus-putus nanti nge-freeze. Oke. Bu Nuke, satu lagi, terakhir. Silakan Bu Nuke. Bu Nuke hadir. Oke, Bu Nuke. Bu Nuke hadir. Oke, silakan Bu Nuke di on kan audionya. Sebelah kiri ada gambar audio. Sebelah kiri pojok kiri ada gambar mic, itu Ibu Tutul. Eh, Ibu sulitan ya? Ada Nanti. pertanyaannya Bu Nuke di chat coba. Oke, Kalau ada penolakan sejak di rahim, bisakah dilepas? bisa banget. Bisa, itu nanti bisa melalui hipnoterapi. Ya, gitu. Oke, jejak jiwa itu apa? Jejak jiwa itu adalah mengungkap jejak jiwa Anda dari tanggal lahir, dari perjalanan hidup Anda, itu nanti semua akan terbuka dengan gamblangnya gitu. Tidak ada yang salah dengan tanggal lahir Anda. Dari nama nanti juga bisa diungkap kenapa Anda punya seperti ini, pola lukanya, bahkan rahasia keberlimpahan, misi jiwa Anda, itu semua yang terkait dengan jiwa itu nanti terungkap di jejak jiwa ini. Nanti dia ada jejak jiwa tubuh, kenapa Anda sakit ini, itu pesan cintanya apa, terkait dengan emosi apa, kayak gitu. Anda ngisi form kayak gitu, nanti saya akan bacakan jejak jiwa itu dari jejak jiwa umum, jejak jiwa tubuh, solusinya sampai panduan meditasinya sebagai obat bagi masalah-masalah Anda.
Kira seperti itu. Jadi Anda ngerasain, saya garansi 100% uang kembali kalau Anda nggak puas dengan jejak jiwa ini. Karena udah ratusan orang udah merasakan manfaatnya dan merasa selama ini dia aja nggak paham, saya aja nggak paham dengan diri saya. Dengan ini tuh semua clearly seperti itu. Jadi kayak terang gitu melihat dirinya dan kehidupannya dengan lebih baik. Oke sayang, kita masuk sisi healing ya. Kasihan yang Indonesia Timur nih udah jam 10 nih ya. Oke. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Kak Rahmat, audionya. Sahabat, malam ini saya tidak ingin mengajak Anda kuat. Karena mungkin Anda sudah terlalu lama kuat sendirian. Sebelum meditasi, mari kita berdoa dulu sahabat. Bismillahirrohmanirrohim. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami hadir malam hari ini di hadapan-Mu dengan penuh cinta dan kesungguhan. Dengan segala niat kami untuk memperbaiki diri kami dan hidup kami. Engkau adalah Sang Maha Kasih, Sang Maha Kuasa. Engkau tahu kami lelah. Bimbing kami untuk menemukan cahaya di dalam diri kami. Bimbing kami untuk menemukan kesadaran dalam hidup ini. Bimbing kami untuk memahami 5 aspek di dalam diri kami dengan lebih baik. Dan memulihkan semuanya. Untuk satu tujuan ya Tuhan, pulang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu, atas segala cinta kasih dan kehendak-Mu yang berlaku sepenuhnya pada diri kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, sertai perjalanan kami ini. Amin. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk pulang. Pulang kepada diri sendiri. Tarik nafas perlahan. Hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas. Dan lepaskan. Malam ini tidak ada yang perlu Anda sembunyikan. Tidak ada yang perlu Anda pura-pura kuat-kuatkan. Karena Allah sudah mengetahui betapa lelahnya hati Anda. Mungkin tubuh Anda sudah lama lelah dan hari ini sakit. Tetapi Anda terus memaksanya. Terus bekerja, terus berpikir, terus bertahan.
sampai tubuh mulai berbicara. Melalui kelelahan, sesak, lambung, sakit kepala, tekanan, atau rasa kosong. Sekarang sadari tubuh Anda. Letakkan tangan di dada Anda dan rasakan betapa lama tubuh ini berusaha menemani Anda. Katakan pada tubuhmu atau bagian tubuhmu yang sedang sakit hari ini, maafkan aku karena terlalu lama memaksamu. Tarik nafas perlahan dan lepaskan rasa sakit itu. Sadari tubuh Anda yang sakit dan dipaksa untuk terus bertahan, dipaksa untuk terus kuat. Minta maaflah pada tubuh Anda, katakan, maaf ya, aku selama ini kurang menyayangimu. Aku selama ini kurang menyadarimu. Aku selama ini memaksamu untuk kuat terus. Maafkan tubuhku. Hari ini aku sadar bahwa engkau sedang lelah. Bahwa engkau sedang menyampaikan pesan dengan sakit ini. I love you. I love you, tubuhku. Maafkan aku. Sekarang sadari pikiran Anda. Betapa selama ini pikiran Anda tidak pernah benar-benar istirahat. Selalu memikirkan uang, anak, pasangan, orang tua, mertua, hutang-hutang, pekerjaan, masa depan, kesehatan, dan beban hidup Anda. Dan mungkin yang paling melelahkan, tapi karena Anda merasa harus memikul semuanya sendirian. Katakan pada pikiran Anda, ya Allah, ya Tuhan kami, pikiran ini lelah. Dan saya lepaskan semua pikiran-pikiran ini. Tarik nafas perlahan. Lepaskan semua kepenuhan di dalam pikiran Anda melalui hembusan nafas ini. Saya letakkan di tangan-Mu, Tuhan.
Sekarang izinkan diri Anda merasakan hati Anda. Mungkin ada sedih yang lama dipendam. Mungkin ada kecewa yang tidak pernah benar-benar diceritakan. Mungkin ada marah yang selama ini hanya ditelan. Dan malam ini, Anda tidak perlu menyangkalnya. Kalau ingin menangis, tidak apa-apa. Kalau ada terasa dada terasa sesak, tidak apa-apa. Karena mungkin selama ini Anda terlalu lama menahan semuanya sendirian. Dalam hati katakan, aku tidak akan terus menyakiti diriku sendiri. Tarik nafas perlahan dan lepaskan kesesakan di hati Anda. Sekarang rasakan energi di dalam diri Anda. Betapa hidup terlalu lama dalam tekanan membuat energi Anda lelah. Mungkin tubuh terasa berat. Mungkin hidup terasa gelap. Mungkin hati terasa kosong. Dan malam ini kita tidak akan memaksa apapun. Kita hanya akan melepasnya secara perlahan. Bayangkan setiap tarikan nafas membawa cahaya. Dan setiap hembusan nafas melepaskan beban. Tarik nafas, cahaya masuk. Hembuskan beban keluar. Sekali lagi, tarik nafas, cahaya masuk. Hembuskan beban keluar. Sekarang masuk lebih dalam ke jiwa Anda. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk untuk bertahan. Sampai lupa caranya untuk hidup dengan tenang. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk memenuhi harapan semua orang. Sampai lupa mendengar jiwa Anda sendiri. Malam ini, Allah tidak meminta Anda menjadi sempurna. Allah hanya ingin Anda kembali. Kembali kepada hati yang lebih lembut. Kembali kepada jiwa yang lebih tenang.
kembali kepada hidup yang lebih sadar. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin pulang." Tarik nafas perlahan, lepaskan. Sekarang saya ingin mengajak Anda masuk ke Sita. Syukur walau hidup belum sempurna. Masih ada nafas. Masih ada kesempatan. Masih ada Allah. Yakin, walau jalan belum terlihat, Allah tidak meninggalkan Anda. Ikhlas melepaskan perlahan. Luka, kontrol, dan masa lalu Anda. Tawakal. Kita lakukan yang bagian kita sebagai manusia. Dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Amanah menjaga tubuh ini, menjaga hati ini, menjaga jiwa ini, karena semua adalah titipan Allah. Dan semua proses ini dijalani dengan sabar. Sabar terhadap hidup. Sabar terhadap proses. Sabar terhadap penyembuhan. Dan sabar terhadap diri sendiri. Tarik nafas perlahan dan rasakan. Mungkin masalah hidup Anda belum langsung selesai malam ini, sahabat. Tapi yakinlah, malam ini Anda tidak lagi sendirian. Mungkin inilah awal dari perjalanan Anda untuk pulang. Katakan perlahan pada diri Anda, "Aku tidak ingin hanya bertahan. Aku ingin hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah." Tarik nafas perlahan dan lepaskan. Saat sudah siap, gerakkan perlahan tubuh Anda dan buka mata pelan-pelan. Terima kasih, sahabat. Malam ini Anda berani hadir untuk diri Anda sendiri.
Sahabat, coba rasakan kalimat ini baik-baik. Tubuh Anda sudah lelah, bahkan mulai sakit. Pikiran Anda sudah penuh. Hati Anda sesak. Anda sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Relasi dengan orang-orang terdekat mungkin tidak benar-benar baik-baik saja. Keuangan mungkin sudah menekan. Dan yang paling menyedihkan, ibadah terasa kering. Tuhan terasa jauh. Padahal Allah sedang memanggil. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah hati Anda benar-benar tenang hari ini? Apakah hidup Anda sudah benar-benar damai? Apakah jiwa Anda siap pulang jika suatu saat nafas terakhir itu datang? Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan logika, sahabat. Karena healing yang sejati membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam diri. Dan kesungguhan untuk berubah. Sampai kapan Anda ingin terus hidup seperti ini, sahabat? Terlihat kuat tapi diam-diam lelah. Tersenyum tapi hati terasa kosong. Terus bertahan tapi batin semakin jauh dari damai. Kalau malam ini hati Anda merasa tersentuh, mungkin ini saatnya Anda berhenti bertahan sendirian. Izinkan saya dan Rumah Samasta membimbing Anda selangkah demi selangkah untuk kembali lebih tenang, lebih utuh, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Karena kebahagiaan hakiki bukan hidup tanpa masalah. Jiwa yang tenang, dan hidup yang dijalani dari ruang yang benar. Bukan hidup Anda yang salah, sahabat. Anda hanya terlalu lama hidup dari ruang yang salah. Dan mungkin malam ini adalah awal Anda pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Amin. Terima kasih sahabat semua. Pak Rahmat, nyanyi satu lagu. Apa yang benar-benar pulih itu? Udah nggak Pak Rahmat? Tadinya mau nyanyi lucu-lucuan.